Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wasallam. Kita pada tablik tentang hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan dari hadis ketiga. Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu dia mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penyebab pertama kemerosotan Bani Israil adalah jika orang soleh di antara mereka bertemu dengan pelaku maksiat. Ia berkata, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu berbuat begitu karena hal itu tidak halal bagimu. Kemudian esoknya orang soleh tersebut bertemu kembali dengan orang itu dalam keadaan yang sama. Tetapi hal itu tidak menghalangi orang soleh tersebut untuk makan, minum dan duduk bersamanya. Ketika mereka berbuat demikian, Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati mereka. Hati orang soleh tersebut dijadikan sama dengan hati pelaku maksiat. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat, telah dilaknat orang-orang kafir dari kaum Bani Israil melalui lisan Daud dan Isa bin Maryam. Hal itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Mereka tidak saling melarang kemungkaran yang mereka lakukan. Sungguh sangat buruk apa yang mereka lakukan. Engkau lihat kebanyakan mereka tolong menolong dengan orang-orang kafir. Sungguh amat buruk apa yang mereka sediakan bagi diri mereka, yaitu kemungkaran Allah terhadap mereka, dan mereka kekal di dalam azab. Jika mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi dan apa-apa yang diturunkan kepadanya, tentu mereka tidak akan mengambil orang-orang kafir menjadi pemimpin. Tetapi kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Kemudian baginda Nabi SAW bersabda, ingatlah demi Allah, kalian harus mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan. Cegahlah mereka yang berbuat zalim dari kezalimannya, dan tariklah mereka dengan kuat kepada kebenaran. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi dari kitab At-Targhib. Hadis lain menyatakan bahwa ketika baginda Rasulullah SAW sedang duduk bersandarkan bantal, tiba-tiba beliau bangkit dengan penuh semangat, lalu bersabda seraya bersumpah, demi Allah, kamu tidak akan mencapai keselamatan selama kamu tidak mencegah kezaliman dan kezalimannya. Beliau juga bersabda dengan bersumpah, kalian hendaklah selalu mengajak kepada kebenaran, mencegah kemungkaran, dan menghentikan kezaliman dan kezalimannya, dan menarik mereka dengan kuat kepada kebenaran. Jika tidak, hati kalian akan disatukan dengan hati mereka, dan kalian akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah melaknat Bani Israil. Kemudian beliau membacakan ayat Al-Qur'an yang menegaskan bahwa Bani Israil telah dilaknat. Salah satu sebabnya adalah karena mereka tidak saling mencegah dari perbuatan yang munkar. Dewasa ini dipandang sebagai kebaikan apabila seseorang selalu berdamai dan menggembirakan setiap orang pada setiap waktu dan keadaan. Itu dianggap sebagai kebaikan dan akhlak yang terpuji. Padahal itu adalah pendapat yang tidak benar. Bahkan jika kita sudah memastikan bahwa amar ma'ruf nahi munkar tidak akan dihiraukan sama sekali, maka diam itu lebih baik daripada selalu mengiyakan dan bermuka manis terhadap kemungkaran. Sebaliknya, jika kita memperkirakan usaha amar ma'ruf nahi munkar akan diperhatikan, misalnya kepada bawahan kita, istri, anak atau kenalan, maka di saat itu diam bukanlah akhlak yang mulia. Bahkan orang yang diam dalam kondisi seperti itu dianggap telah berbuat dosa menurut syariat dan adat. Syekh Sufyan Ats-Tsauri rahmatullahi berkata, barang siapa disukai oleh semua tetangganya dan dipuji oleh semua sanak saudaranya, maka kebanyakan orang semacam ini adalah mudahin, penjilat atau pencari muka. Banyak hadis yang melewatkan bahwa bila kemaksiatan dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka akibat buruknya hanya akan menimpa pelakunya. Akan tetapi jika maksiat dilakukan secara terang-terangan dan orang yang mampu mencegahnya hanya berdiam diri, maka semua orang akan mendapatkan dampak buruknya. Kini setiap orang hendaknya memikirkan beberapa banyak kemaksiatan yang terjadi di hadapan kita setiap hari, yang sebenarnya kita dapat mencegahnya, tetapi kita justru mengabaikannya dan tidak memperdulikannya. Bahkan kini jika ada orang yang berusaha mencegah kemungkaran, maka kebanyakan orang akan menentang dan menganggap dia orang yang berpikiran sempit.
Mereka bukannya membantu tetapi malah melawannya. Sikap seperti ini adalah kezaliman yang lebih besar. Al-Quran menyatakan wa yas'lamul ladzina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun. Dan orang-orang yang zalim itu akan mengetahui ke tempat manakah mereka akan kembali. Quran surat Asy-Syura ayat 227. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 227. Alhamdulillah, itulah satu hadis dari kitab Fadilah Tabligh tentang hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang menegaskan. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan mampu kita sampaikan dan kita amalkan. Demi sempurnanya majelis, mari kita pilih doa kepada majelis. Subhanallah bihamdihi subhanallah wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.